Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat bergabung dan selamat beribadah. Di pagi hari ini kita dapat menikmati anugerah kehidupan yang baru untuk kita terus mengucap syukur dan memuliakan Dia dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita datang kepadanya dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat hati kita untuk kita memuji dan menyembah Dia dalam pagi bersama Yesus. Kita akan pujikan Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Raja, Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja, Raja segala Raja. Hosana, syukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Syukur, haleluya. Kau
kami mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, atas hari yang baru. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan, haleluya. Glory Tuhan. Mari kita angkat hati kita. Kita kumandangkan suara kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kalau kita boleh berkumpul saat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita boleh menghirup nafas, kita boleh menghembuskan nafas. Ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita akan lebih lanjut lagi untuk menyembah Dia. Kita angkat pujian yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Yesus Engkau Tuhanku. Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Yesus, mari kita angkat tangan kita saudara. Kau Allahku. Yesus Engkau Tuhanku. Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya. Haleluya.
Syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah semua kita menyembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita dari hati kita kepada Dia. Karena Tuhan baik untuk selama-lamanya. Kasih setianya tidak pernah undur dari kita. Haleluya. Dan kita akan siapkan hati kita untuk menerima taburan benih firman Tuhan yang pasti menjadi bekal untuk kita mengarungi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita akan angkat pujian ini kembali. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus. Yang ku puja hanya Yesus. Yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku, Yesus Kau Allahku. Yesus Kau Allahku. Yesus Engkau Tuhanku. Yesus Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus ku sembah Kau, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus-Mu kini. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi saudara, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa untuk terima renungan pendek hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur ke hadapan-Mu untuk pagi bersama-Mu Tuhan, bersama Yesus. Maka kami boleh menikmati kepastian sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang hari-hari hidup kami. Kami pasti terjamin kalau perjalanan kami bersama Yesus. Terima kasih, urapi hamba-Mu dan semua yang bergabung hari ini dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami menerima taburan benih firman, benih yang ajaib, benih yang turun dari sorga, untuk membawa kami boleh dikuduskan dan hidup di dalam kuasa Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini, 1 Petrus 5, ayat yang ke-8 dan ke-9. 1 Petrus 5, ayat 8 dan 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan, lebih tepatnya menanggung perjuangan, itu lebih aktif, menanggung perjuangan yang sama. Amin. Puji Tuhan. Petrus sebagai gembala, saudara yang dikasihi Tuhan, dia memberikan satu prinsip kepada gembala-gembala kecil seperti saya, yaitu untuk mengingatkan kepada jemaat, kepada kita semua. Ya, ayat ini diberikan bukan untuk membawa kita jalan dalam kegentaran. Justru ayat ini diberitahukan kepada kita bahwa kita ada dalam jaminan Tuhan. Ya, musuh itu ada. Itu yang diingatkan supaya jangan kita lengah. Jangan kita tidak berjaga-jaga. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak lengah, kita berjaga-jaga,
Itu artinya apa? Kalau ini dalam bentuk perjuangan, bentuk peperangan, pasti kita berlatih. Kayak kita lihat seringkali baik anggota BRIMOB ataupun TNI, ya. Kalau tidak ada peperangan, tentu mereka harus berlatih setiap saat. Saya pernah melihat proses pelatihan BRIMOB itu di daerah Pasir Putih sana, ya. Tidak semua latar belakangnya bisa berenang, gitu. Tapi mereka harus didorong dari perahu, dari speedboat, ya, terlempar. Dan ada yang kelagep-kelagep. Karena mereka berenang tidak dengan tangan kosong. Dengan membawa perlengkapan, ransel di belakang, di punggung, senjata. Dan dengan sepatu laras. Sudah bisa bayangkan. Ya, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau sampai ada satu perlawanan dari musuh, sewaktu-waktu mereka sudah siap. Maksudnya Petrus juga begitu buat kita semua. Saya sebagai hamba Tuhan, gembala, selalu mengingatkan, baik kepada diriku sendiri dan juga kepada semua orang lain. Karena firman itu pedang bermata dua. Ya, berjaga-jaga itu bukan cuma sekedar melek, tapi latihan. Ya, latihan iman. Kapan latihan iman? Ketika saya, saudara, diizinkan Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan. Ada orang tua tiba-tiba ya melihat anaknya atau mengalami anaknya ada gangguan, ya, penyakit, gangguan ini, sakit ini, terganggu kesehatannya atau apalah, macam-macam. Atau suami lihat istrinya, istri lihat suami. Ya, saudara mengalami hal-hal yang itu sebetulnya adalah medan latihan yang Tuhan izinkan buat kita. Makanya ketika kita ngadepi hal-hal seperti itu, coba kita belajar terus. Ya. Belajar untuk tetap tangguh. Itu yang Tuhan mau. Makanya kalau ada kesulitan ekonomi segala macam, termasuk itu. Bukan Tuhan membiarkan atau Tuhan tidak tahu kita gitu. Kan saya memberikan prinsip, aku tahu, Tuhan tahu aku kan. Jadi Tuhan tahu semua. Ya kalau seperti perlatihan segala macam itu bukan tanpa konsep. Tentu sudah ada konsep yang jelas. Makanya ketika murid di atas perahu, dalam perjalanan ya di sebuah danau yang besar itu, kemudian diombang-ambingkan angin, gelombang nyaris terbalik perahunya. Itu bukan tanpa konsep, bukan kebetulan. Lantas ada dua versi kan. Yesus jalan di atas air, ada Yesus tidur di buritan. Nah, maka sebagian orang mengatakan Yesus kelelahan dan lain sebagainya, saya tidak sependapat. Jadi saya tidak menghakimi, tapi saya tidak sependapat. Bahwa seolah-olah Yesus itu tidur beneran, lantas tidak mengontrol keadaan, sehingga alam bergejolak, tidak menenggelamkan mereka, begitu. Sehingga Petrus itu berkata bahwa bangun Tuhan, kalau tidak bangun kita binasa. Nah itu kan versi Petrus. Tapi versi Tuhan Yesus sendiri lain. Dia ada di situ dan kenapa angin gelombang ada itu atas konsepnya Tuhan. Untuk apa? Memberikan perlatihan. Makanya Tuhan dibangunkan itu terus pura-pura. Saya katakan istilah itu ya, diplomasinya itu beliau pura-pura tidur untuk melihat sejauh mana. Makanya kalau saudara saya sedang menghadapi guncangan-guncangan, kita sudah berdoa, kita sudah memohon. Tapi belum juga kunjung datang jawaban. Tidak usah kecil hati, kan Yesus ada. Ya, Yesus itu ada. Dan kalau Yesus bersama kita, dia tahu kita itu. Jadi ini prinsip penting. Saya minta saudara ingat terus, aku tahu, Tuhan tahu aku itu. Jadi kalau Tuhan tahu aku itu sudah komplit dunia akhirat. Ya. Maka kalau ada orang berpikir loh itu kok sampai kemudian dalam versi dunianya dia berakhir begitu. Itu bukan berakhir dalam keadaan ya tragis. Apalagi kalau matinya orang beriman itu bukan tragis. Ya, karena matinya orang beriman itu bukan alam maut yang menunggu, tapi firdaus yang menunggu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada orang dalam perjalanannya sampai kemudian berakhir di sana, maka sesungguhnya itu adalah suatu keberuntungan seperti yang Paulus katakan. Nah, jadi dalam hal ini intinya adalah Tuhan tahu aku bahwa hal-hal yang terjadi itu bukan di luar kontrolnya Tuhan. Kemarin saya nge-WA beberapa orang, saya mengatakan ya kalimat ini diantaranya kepada seorang, ingat Tuhan ngontrol semuanya kok. Dia tahu. Maka di dalam setiap langkah kita, dia tidak akan pernah
ya melepaskan pandangnya kepada kita. Karena ada di dalam 2 Tawarik pasal 7 itu dikatakan Tuhan ya mendengar doa dari tempat ini. Artinya dari tempat ini itu bukan dalam konteks bait Allah secara bangunan fisik di Yerusalem sana. Tetapi doa dari tempat ini adalah tempat bait Allah, yaitu kehidupan orang beriman. Yang Yesus katakan ya dalam firman-Nya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau dalam hidup saudara ya dan hidup saya terus belajar di dalam kuasa firman, hidupmu itu bait Allah. Allah Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, maka segalanya terkontrol oleh Dia. Kita tidak perlu khawatir ya. Itu sebabnya di sini firman Tuhan pagi hari ini yang pertama adalah sebagai hamba Tuhan, saya menyalurkan, mengempartasikan apa yang Petrus sudah sampaikan kepada saya. Ini saya sampaikan kepada saudara, berjaga-jagalah. Kalau sudah berjaga-jaga itu artinya latihan. Yang berikutnya, lawanlah si iblis. Karena dikatakan ini musuh kita itu berjalan keliling tanpa lelah dia. Ya, terus berjalan keliling. Nah, terus bagaimana Pak Gembala? Kalau malam kita itu kan waktunya juga tidur, kecuali kalau yang kerja shift malam gitu. Nah, itu kalau setan jalan keliling itu, disitulah Tuhan mengkawal kita. Kalau enggak, saudara, ya segala macam, tenung, santet, ya, segala macam. Kuasa-kuasa itu kan dalam dunia ini, alam semesta ini, alam roh itu, ada peperangan itu, kuasa gelap itu kan terus berusaha semikian rupa. Tapi saya dan saudara disertai Tuhan Yesus. Immanuel. Amin. Immanuel. Nah itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, sejauh yang kita bisa lakukan, melawan di sini apa? Lawan tipu muslihatnya. Karena kita itu tidak boleh lengah. Karena iblis itu tidak bisa langsung bawa pedang, bawa celurit gitu, langsung jus gitu, tidak bisa. Dia melemparkan. Ya, segala macam bentuk jebakan-jebakan. Lah itu yang harus kita waspadai, kita lawan ketika ya kita harus mendapat tekanan. Karena ketika kita itu tertarik oleh sesuatu, terdorong oleh hawa nafsu, justru Tuhan memberi kekuatan untuk kita berjaga-jaga itu, memperkuat benteng kita ini. Tahan, tidak bisa aku ikuti dalam bentuk apapun. Manusia itu bukan hanya 1-2 hal, tetapi banyak aspek yang kadang-kadang kalau dibiarkan yang namanya nafsu daging kemanusiaan itu ya mau melonjak. Nah itu yang harus kita waspadai dalam diri kita juga, supaya jangan iblis mendapat kesempatan. Jadi sebetulnya iblis dapat kesempatan itu tergantung orangnya. Ya, itu sebabnya pagi ini kalau Tuhan memberikan penyadaran buat kita, maka kita tidak akan memberi kesempatan kepada iblis. Dan kita pasti didapati mengalami kemenangan. Ya, puji Tuhan. Tidak akan ada satupun yang bisa ditelan oleh iblis. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya, ayat 9. Lawanlah dia. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Ini, iman yang teguh. Sekali lagi saya ulangi, iman yang teguh. Bagaimana iman Kristen bisa teguh? Firman yang membuat iman semakin teguh, semakin kuat. Maka tidak ada cara lain. Ya, ketika ada kesempatan ibadah real, saudara ibadah itu karena ada satu tindakan juga. Ya, di samping itu saudara bisa melaksanakan ibadah secara online seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Untuk apa? Firman. Yang lain lagi saudara bersekutu dengan firman Allah. Saya minta dengan sangat hormat. Sekarang kan di HP saudara, di gadget saudara, di iPad saudara, ya, di tablet saudara itu ada ya Alkitab. Baca Alkitab. Saya minta orang tua juga menganjurkan anak-anaknya untuk tidak sibuk hanya dengan main games. Baca Alkitab. Karena hanya ini yang bisa membentengi kita dalam kehidupan akhir zaman, yang firman memberitahu semakin intensitas kesulitan itu semakin nyata. Nah ini perjuangan tidak semakin mudah. Baik yang di kota, yang di desa, yang di daerah, yang di UD, di mana sama. Coba sekarang ini, 1 poin saja. Tuhan izinkan ini COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Kalau dulu kita baca Alkitab itu seluruh dunia terjadi begini-begini, cuma bayangan, kita sulit menggambarkan. Tapi sekarang Tuhan izinkan di generasi kita sedang melihat suatu keadaan di mana dunia tergoncang hanya oleh suatu musuh yang tidak kelihatan dengan kasat mata.
Nah, ini saudara paham. Hari-hari ke depan ini perjuangan kita tidak lebih mudah. Saya mau sampaikan kepada kita semua. Maka orang yang Kristen, sungguh-sungguh mau jadi Kristen, hidup di dalam kesungguhan, ya, kuasa firman yang memungkinkan kita bisa memiliki iman yang besar. Maka dalam kitab Wahyu itu ada warning. Biarlah yang jahat semakin bertambah-tambah jahat, tetapi yang kudus akan bertambah-tambah semakin kudus. Nah, ini tinggal kita mau pilih ada di bagian mana. Hanya ada dua pilihan. Mau jadi kudus atau jadi najis, jahat. Cuman itu, ini yang terjadi dalam dunia itu. Akan ada proses penampian pemisahan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sarananya, alat bantunya adalah berbagai macam situasi dan kondisi yang semakin ke depan Alkitab memberitahu, bukan semakin mengenakkan. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mempersiapkan kehidupan secara benar. Ya, di dalam hidup ini. Aplikasinya hidup dalam rumah tangga yang benar. Hidup dalam kerelasian orang tua, anak yang semakin intens. Benar. Kalau enggak, walau kita mampu membiayai anak, sekolah tinggi di tempat yang bonafit sekalipun. Tetapi keberlangsungan anak-anak kita, apa jadinya? Kalau tidak kita bangun mulai sekarang. Kita sungguh-sungguh menjalin hubungan yang bagus. Suami istri, ingat, tolong. Ini bukan waktunya lagi untuk main-main dengan ketidakberesan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, barangkali orang terlalu berpikir, ya tapi sulit membayangkan itu apa yang bakal terjadi. Kalau sulit membayangkan apa yang terjadi, kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang bakal terjadi. Ya, tetapi bagi anak Tuhan, ketika tutup mata terakhir, hidup dalam iman, oleh karena kuasa firman menguasai hidupnya, tidak perlu khawatir. Ya, apa yang terjadi kita akan disambut Yesus. Tetapi celaka ketika anak Tuhan hidup di dalam ketidakberesan dan saat itu harus tutup mata yang terakhir di dalam dunia. Saya harus mengingatkan kepada diriku dan kepada semua keluargaku di sini. Puji Tuhan. Ya, itu sebabnya firman Tuhan yang singkat ini, sebagai hamba Tuhan saya ingin mengingatkan yang pertama, yang kedua menguatkan supaya saya dan saudara semua sungguh-sungguh tahu bagaimana caranya untuk kita hidup sebagai anak Tuhan yang benar. Ayat 10 dan 11 terakhir. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita. Yang lebih tepat adalah setelah kamu berjuang seketika lamanya. Ayat 11. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-10 memberitahu kepada kita, ini yang membesarkan hati kita semua, kita punya Allah yang bukan cuma sekedar pengecer, ya, pengecer kasih karunia, bukan juga agen. Sebab kalau agen pun satu waktu stoknya bisa habis. Tetapi dikatakan ayat yang ke-10, Allah sumber. Ya, Allah sumber segala kasih karunia. Maka kalau kita dekat sama Dia sumbernya, tidak akan ada habis-habisnya. Oke, di dalam perjalanan kita sempat sudah keliru-keliru, ada salah-salah. Dari sinilah kita mengharapkan agar Tuhan memulihkan, yaitu melalui sumber kasih karunia Tuhan. Saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, saudara anak-anakku sebagai anak, bagian dari keluarga. Sama-sama kita mau bergantung kepada sumber, yaitu Allah kita, untuk mendampingi dan menopang kita. Nah, kita harus tetap waspada dan berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan di sini, Dia yang memanggil kita, memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi. Ingat ini, kalau kita sudah hidup benar, jangan yang tidak beres, saudaraku ini kasih Tuhan, pasti Tuhan melengkapi. Yang kedua, meneguhkan. Ya, yang ketiga, menguatkan. Ya, Tuhan akan kasih support. Tuhan akan memberikan satu suplai kekuatan yang ilahi. Bagaimana caranya, Pak? Seperti pagi hari ini.
Ada suplai kekuatan ilahi diturunkan atas kita semua. Yang percaya katakan amin. Ini yang kita harapkan. Saudaraku ini kasih Tuhan, maka tidak ada suatu persoalan, masalah kehidupan yang terlalu berat sehingga saya dan saudara tidak sanggup menanggungnya. Tidak, kita sanggup di dalam memperjuangkan kehidupan ini. Tuhan yang terus-menerus memberikan suplai kekuatan yang ilahi. Kalau ada orang yang sempat mengatakan dalam kepasifannya, aku tidak kuat, aku terlalu berat menghadapi ini, ya, kenangan yang lalu, masalah masih belum selesai, hari-hari ini aku sedang menghadapi lagi, ini terlalu berat. Cabut kata-kata itu, dan katakan bersama Yesus aku kuat. Ucapkan bareng, 1, 2, 3, bersama Yesus aku kuat. Puji Tuhan. Dan ini modal dasar yang penting. Ketika kita ngomong pesimis, pasif, negatif, itu akan membuat seluruh keberadaan fungsi organ tubuh kita itu menurun drastis. Imunitas kita akan merosot drastis. Itu sebab katakan, bersama Yesus aku terima kekuatan dan aku menjadi kuat di dalam kuat kuasanya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Yang terakhir, Dia mengokohkan kita sesudah kita berjuang. Jadi tiap kali kita melewati perjuangan, Tuhan kuatkan. Lewati, kita dikokohkan lagi. Ternyata kita harus melewati lagi. Kita dikokohkan lagi. Semakin hari semakin ya menerima kekuatan yang dari Tuhan. Sampai kita siap pulang ke sorga. Karena ke sorga bukan tempatnya orang loyo-loyo. Di sorga bukan tempat anak Tuhan ya yang barangkali sudah teler-teler. Enggak. Di sorga adalah tempat orang-orang yang gagah berani. Walau harus melewati kadang-kadang seperti yang dialami oleh Stefanus. Semua kita tahu. Tetapi waktu Stefanus menghembuskan napas terakhir, dia melihat Yesus itu berdiri menyambut seorang sosok martir yang sedemikian rupa. Hidup saya dan saudara harus berjuang. Walau kita tidak harus menghadapi hal yang sama seperti yang Stefanus alami. Tetapi prinsip perjuangan harus kita jalani dalam hidup ini. Apapun bentuk masalah, kesulitan yang saudara hadapi, yakini aku kuat. Dan yang kedua, Tuhan pasti waktunya buka jalan. Dan Dia pasti menolong aku. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Kita akan masuk di dalam doa kita, saudara. Dan kita akan nyanyi satu pujian untuk kita bersama-sama masuk di dalam doa kita. Puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian Bapa Sorgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Sekali lagi refrennya, tolong camkan lagu ini. Semua yang terjadi, ingat ini, haleluya. Semua yang terjadi dalam hidup kita, ajarku menyadari Yesus Tuhan, Kau selalu sertaku, amin. Beri hatiku selalu
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, saudara naikkan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, Engkau bersama kami Tuhan. Engkau tidak jauh. Tuhanku Yesus, pagi ini kami bersamamu. Haleluya. Itu sebabnya apa saja yang sedang dialami, dihadapi oleh setiap anak-anak-Mu, sungguh semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya di dalam Dikau ada sumber segala sesuatu. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan peneguhan, Engkau memberikan satu pengokohan di dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kami. Tidak akan satupun yang membuat kami undur dari Tuhan. Tetapi kami akan berkata, aku akan hadapi bersama dengan Tuhan. Dan semua akan dapat ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini bersama segenap jemaat-Mu ya Tuhan, kami berdoa agar setiap orang yang saat ini dalam keadaan terganggu kesehatannya oleh bentuk penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan, kami hancurkan semua penyakit dalam nama Yesus. Ya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang saat ini sedang berjuang untuk membangun semangat, untuk menerima kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan, Engkau mendengar doa mereka semua. Yang sakit-sakit dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus, dipulihkan dan disehatkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, Tuhan campur tangan. Mereka yang ada di rumahnya masing-masing, mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, baik di kota kami ini, bahkan di seluruh wilayah negeri kami Tuhan. Setiap orang yang berseru kepada nama-Mu, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Haleluya. Dan Engkau memberikan satu daya tahan yang baik buat kami semua. Dengan kehati-hatian yang kami lakukan, namun kami tetap bersandar kepada kekuatan dan pertolongan yang dari Tuhan. Kami boleh menerima kekuatan, perlindungan, penjagaan yang dari Tuhan. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua Tuhan tuntun untuk berangkat besar dalam kuasa kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Setiap rumah tangga keluarga yang terus berdoa untuk damai sejahtera dalam kehidupan mereka, pasti mereka mengalaminya setiap waktu, karena damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami adalah yang permanen, yang tidak dibiarkan datang dan pergi. Namun kami harus mengelola dengan benar, sehingga hari-hari kami terima kekuatan, pertolongan yang dari Tuhan melalui energi damai sejahtera, yaitu suasana sorga yang memenuhi hati kami, memenuhi rumah tangga keluarga kami. Pagi hari ini, hubungan suami istri yang mulai dingin, yang tidak lagi ada gairah hidup di dalam tuntunan urapan Roh Kudus, hari ini dijamah kembali. Setiap suami istri boleh menikmati satu kerelasian yang sedemikian suci di hadapan Tuhan, sehingga berkat Tuhan masa depan perkawinan mereka semua, keharituaan kami dan mereka semua ada dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Apa saja yang akan dikerjakan dalam bidang usaha masing-masing, pekerjaan dimanapun, baik sebagai pimpinan ataupun yang dipimpin, sama-sama semua bertanggung jawab untuk disiplin diri dengan benar, sehingga kami yakin apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu dibuat berhasil dan diberkati dan dilimpahi rezeki yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan semua di dalam tangan-Mu, agar semua hidup di dalam kuat kuasa ilahi. Kami berdoa agar semua orang tua di sini memimpin, mengingatkan anak-anak untuk juga terus baca firman, dan tidak dibiarkan mereka boleh hidup di dalam cara-cara yang keliru, yang salah, yang tidak bermanfaat. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan campur tangan hari ini semua bidang pekerjaan yang ditangani. Sekali lagi Tuhan memberkati aktivitas kami di sepanjang hari ini, mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah di sepanjang hari esok. Tuhan campur tangan. Hamba-hamba Tuhan yang
hari ini bergabung, pagi ini bergabung, Tuhan memberkati, mengurapi, menuntun, dan campur tangan. Semua yang dikerjakan dan akan dikerjakan ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Pelayanan kami bersama, semua di dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Pada akhirnya kami syafaatkan negara bangsa kami, Tuhan berkati. Haleluya. Bahkan negara-negara, bangsa-bangsa di muka bumi, Tuhan berkati. Sehingga mereka terlepas dari kutuk, dari belenggu kuasa gelap setan iblis, dan mereka boleh menikmati kasih karunia dan berkat keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami akan berjalan bersama Yesus, melangkahkan kaki kami bersama Yesus, dan hari-hari kami dalam sepanjang hidup kami bersama Yesus, sehingga hari-hari hidup kami penuh sukacita, damai, sejahtera. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepada Bapa Surgawi, sekarang sampai selama-lamanya. Dan sekarang ini, ya Allahku, curahkan rahmat berkat-Mu atas kami semua. Berkat Bapa, kasih Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menopang dan menyertai kita sekalian dari pagi ini, sepanjang hari dan seterusnya, hingga Yesus datang yang kedua kali, Maranatha, datang menjemput dan mengantar kita semua pulang ke surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah melaksanakan doa pagi hari ini. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Pagi bersama Yesus, sepanjang hari ini bersama Yesus, dan seterusnya bersama Yesus. Semua jemaat dan rekan hamba Tuhan, diberkatilah setiap langkah kehidupan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom.